Akhir-akhir ini jagat dunia maya di Indonesia terjadi kegaduhan soal keabsahan Habib dari marga BA Alawi sebagai zuriyat atau keturunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegaduhan ini dipicu oleh hasil penelitian seorang ulama asal Banten yang meneliti nasab dari para habaib di Indonesia. Dari hasil penelitian ini memunculkan polemik berkepanjangan, saling serang antar kubu Habib dan non-Habib terjadi, bahkan saling serang antar sesama zuriat Nabi yang berbeda marga juga tidak terelakkan. Seorang Habib yang tidak mau dipanggil Habib, yaitu Prof. Dr. Ag. H. Muhammad Quraisy Shihab, A terpanggil untuk memberikan komentarnya soal kisruh Habib ini. Berikut ini adalah komentarnya. Apa ada orang-orang yang mempunyai garis keturunan Rasulullah SAW di Indonesia? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang, ratu-ratu Inggris, itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya. Itu kan dari Sayyidah Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Nabi menjadikan itu dari Fatimah. Karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita, bukan laki-laki. Itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak keturunan Ibrahim. Jadi ada keturunan Nabi di Indonesia? Apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Di mana-mana ada. Di Iran itu bisa diketahui ini orang garis keturunan atau tidak karena ada pakaiannya serban hitam. Kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Tapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik itu. Karena ada pengaruh fisik dan psikis orang tua kepada anaknya. Sebabnya ada buku namanya Child Between Heredity and Education. Apa yang lebih berpengaruh? Yang jelas ada pengaruh dari ayah, kakek, dan sebagainya. Sehingga ini ada keistimewaannya. Mereka yang datang ke Indonesia ini, itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut, tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama. Untuk mempersatukan masyarakat. Teranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Karena turunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah.
Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami. Di sinilah mereka kawin-mawin, di sinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi, boleh jadi, citra yang negatif. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan. Bukannya seorang kesatria yang berkata, kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan itu. Ya toh? Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramatamahanmu. Ini kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi kalau abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Itu sebabnya Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak ini, tidak mencerminkan itu, karena itu berdampak negatif buruk. Nah, jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Di sisi lain, yang lain juga jangan berkata, oh ini datang untuk tujuan-tujuan politik, ini datang untuk tujuan ini. Akui juga bahwa mereka punya jasa. Ya, itu baru bisa kita hidup berdampingan dengan baik. Seharusnya dilakukan karena dia menyandang nama Nabi. Ya toh? Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Fungsinya adalah teladan, ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Nabi berkata, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Saya tidak minta upah dari kalian dari apa yang saya lakukan selama ini kecuali apa? Cintai keluargaku. Apakah karena itulah tanda terima kasih kita. Tapi di sisi lain, keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu kata, dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Kita itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebahagian kecil sekarang melupakan itu.
Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raden, raja, dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab. Syihab itu. Syihab ya, Imam Bonjol. Ya kan? Tapi tidak menonjol. Tidak menonjol sebagai Habib sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Iya. Itu pejuang. Apa namanya? Sekian banyak dari Wali Songo itu yang itu, tapi Syarif Hidayatullah itu banyak sampai sekarang banyak, tapi mereka membuktikan kecintaannya kepada masyarakat, kecintaannya kepada tempat dia tinggal. Itu Habib. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalur leluhur, atau kalau tidak mau berkata jalur leluhur, ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad siapapun kita.